Selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya sengaja hadir di rumah Pak Pahala Sitorus, politisi senior sekaligus praktisi hukum, untuk mendapatkan suatu pendapat. Selamat pagi Pak Pahala. Pagi. Apa pendapat Bapak selaku politisi senior dan praktisi hukum adanya usulan dari PDI Perjuangan supaya Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri? Silakan Pak. Iya. Jadi begini, Iya. Pak Kongli, Ya. terkait adanya usulan PDIP supaya Polri Di bawah Kemendagri. di bawah Kementerian Dalam Negeri, Iya. itu boleh-boleh aja, namanya usulan. Oh, sah-sah saja Pak ya. Iya. Iya. Kalau usulan kan boleh-boleh aja. Itu kan ibaratkan kayak kita juga. Kita berdoa sama Tuhan. Iya. Semua kita mohon kepada Tuhan kan. Iya. Ada yang dikabulkan, ada yang belum dikabulkan, dan ada yang tidak dikabulkan. Iya Pak. Ya. Iya. Memang pada bulan Desember ya, setelah Iya. selesai pilkada, Iya. politisi dari PDIP melontarkan usulan Iya. supaya kepolisian negara Republik Indonesia ini Iya. di bawah Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kalau saya melihat begini, alasan usulan pemindahannya itu harus jelas. Alasannya Pak ya. Iya, kalau hanya karena dilihat polisi ada istilah sekarang itu cawe-cawe dalam pilkada, Parco Pak. sehingga ada sebutan parcok, Iya Pak. saya kira itu nggak tepat. Oh gitu Pak. Iya. Iya. Tapi kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara, Iya. supaya tugas dan fungsi Polri itu Iya. betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Iya. sebagai fungsi keamanan Iya. dan fungsi penegakan hukum, Iya. ya, Sah-sah saja Pak ya. ya saya kira nggak ada masalah. Nggak ada Hanya masalah. saja Iya. tidak boleh secara emosional dan tergesa-gesa. Iya. Iya. Memang ketika wacana itu atau katakanlah usulan itu dilontarkan oleh dari politisi PDIP, Iya. dan salah satu yang gencar itu teman saya, adik saya satu marga itu, Deddy Sitorus, Deddy Sitorus, DPR Pak. RI. Iya, Dia gencar iya, kali iya, itu iya, Pak, iya. menyuarakan itu, Iya. 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 ya. Dan langsung direspon oleh 7 fraksi di DPR RI menolak itu. Oh, gitu, Bahkan ketika di suatu kesempatan saya melihat ketika Pak Menteri Dalam Negeri, Iya. Pak Jenderal Purnawirawan Polisi Tito Karnavian, Iya. ditanya oleh media, dia bilang, itu kan sudah, Iya, iya, gitu ya, dia tidak setuju gitu. Iya. Tapi kalau saya ditanya apakah tepat Polri itu tidak langsung tunduk kepada Presiden, Iya. Iya. ya, kalau saya bilang tepat juga. Oh, begitu Pak ya. Ya, tapi bukan karena emosional pilkada ya. Pilkada Pak ya. Terus di bawah Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kalau dia di bawah Kementerian Dalam Negeri, kalau saya juga tidak sependapat. Polri itu Kapolrinya harus sejajar dengan Menteri. Kalau dia di bawah Kementerian Dalam Negeri, Iya. Sejajar Pak ya. ya kalau dia di bawah Kementerian Dalam Negeri berarti dia sejajar Kapolrinya dengan Dirjen. Iya. Iya. Nggak boleh. Iya. Karena kalau Kapolri di bawah Mendagri, kekuasaannya atau kewenangannya atau levelnya setara Dirjen, porak-poranda juga kita ini dalam penegakan hukum. Iya Pak ya. Ya, Kewalahan Pak ya. kewalahan. Iya Pak ya. Jadi kalau saya melihat, karena di di Kabinet Indonesia Maju ini kan Pak Presiden kita Prabowo Subianto kan sudah memfokuskan masing-masing kementerian. Iya. Itu ada kementerian yang tadinya Polhukam jadi politik dan keamanan, dan ada lagi yang khusus menangani hukum, ada imigrasi, ada HAM. Saya kira Kapolri itu ya memang harus sejajar dengan menteri. Menteri Pak ya. Tapi dia yang pas itu, kalau hemat saya, ini kan pendapat saya ya. Iya Pak ya. Iya. Iya. Itu tunduk di bawah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.
begitu Pak. Ya, Bukan jadi presiden Pak ya? bukan. Iya Pak, ya. Kapolri itu, kalau ini kan pendapat saya, Iya, kan iya. pendapat sah-sah saja Iya, kan. Pak, ya. Pendapat. Kapolri itu Iya. harusnya tidak langsung tunduk ke presiden. Iya. Walaupun kalau kita mundur dulu ke belakang ya, Iya Pak. Ya. sejarah lahirnya kepolisian negara. Iya. Jadi begini, supaya ini juga dilihat frame-nya ya. Iya. Ya. Setelah Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus Iya. 1945, Iya. itu kan 2 hari kemudian panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Iya, PPKI. itu, ya PPKI 2 hari kemudian itu yang dipimpin oleh Bapak Otto Iskandar Dinata, Iya. kan rapat dan membentuk 8 kewilayahan provinsi di Indonesia dan 12 departemen. Iya. Itu di 19 Agustus 1945. 45, Pak. Dan pada saat itu di 19 Agustus itu Iya. dibentuk juga badan kepolisian. Oh, ada badan kepolisian. Ya, dibentuk Pak. badan kepolisian itu di bawah Departemen Dalam Negeri. Dulu istilahnya di bawah Departemen. Oh, pernah ada Pak ya? Oh ya, di bawah Departemen Dalam Negeri, dan pada saat itu kepolisian pusat Iya. dan kepolisian daerah Iya. dipindahkan dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Iya, Pak, ya. kepolisian pusat dan daerah itu dipindahkan di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Iya, iya, iya. Dan pada tanggal 29 September 1945 ya, Iya, iya. pemerintah membentuk Kepolisian Nasional Republik Indonesia yang waktu itu Presiden Soekarno melantik RS Sukamto menjadi Kepala Kepolisian Nasional. Iya. Ya, jadi pada tanggal 29 September 1945 itu Iya. ya Presiden Soekarno melantik RS Sukamto menjadi Kepala Kepolisian Nasional. Iya, iya. Nah, namun pada tanggal 1 Oktober 1945 Iya. semua kantor kepolisian semua kantor kepolisian itu masuk ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Oh, Itu. pernah Pak ya? Ya. Iya, iya. Dan selanjutnya pada 25 Juni ya. Iya, iya. 25 Juni 1946 ya. Iya, iya. Pemerintah mengeluarkan PP Peraturan Pemerintah Iya. nomor 11 tahun 46 Iya, iya. ya. Iya. Di situ kembali kepolisian dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, Oh, dikeluarkan dari lagi, Departemen Pak? Dalam Negeri, Ya, ya. ya, dan langsung struktur organisasinya di bawah Perdana Menteri. Oh, Perdana Menteri Pak ya? Ya, jadi itu harus kita lihat dulu kilas baliknya. Ya. Kalau nggak kita lihat nanti orang kan nggak paham dia Iya, iya, bagaimana iya, iya, gitu. iya. Jadi kalau saya melihat dari dinamika Iya, iya. perkembangan itu, ya Kapolri ya tetap sejajar dengan Menteri. Karena kalau dia di bawah Kementerian Dalam Negeri, dia berarti setara dengan Dirjen. Jadi bagaimana supaya Kapolri, itu kan pertanyaan Bapak. Iya. Bapak jangan ini. Iya, iya, iya. Ya, bagaimana supaya Kapolri itu sejajar dengan Menteri? Iya, bagaimana Pak? Ya, dia di bawah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan lah. Iya, politik dan keamanan. Iya, ini pendapat saya. Iya, iya, Pak, iya. Jadi Kapolri itu ya memang sebaiknya dia tetap sejajar dengan Menteri, dan di bawah Menteri Koordinator Politik Keamanan, Iya, karena iya, memang iya. tugas kepolisian itu kan keamanan, bukan pertahanan. Bukan pertahanan. Iya, pertahanan itu tugas dari TNI. Bukan untuk perang Pak ya? Bukan, walaupun Baik. ada BRIMOB yang bisa ikut Ada perang BRIMOB, ya, ya, Pak, itu kan ya, pasukan elitnya Polri ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya melihat di situ, Iya. ya, usulan PDIP untuk menjadi dia di bawah Kementerian Dalam Negeri itu ya boleh-boleh aja namanya usulan. Tapi kalau pendapat saya, kalau dia Kapolri di bawah Menteri Dalam Negeri berarti kekuasaannya tidak cukup baik. Ya. Lalu Jadi, Pak, pada zaman Orde Baru, Polri ini kan pada waktu di fungsi ABRI itu di bawah TNI. Bagaimana kalau kembali ke TNI? Kan ada juga bukan. wacana seperti Sebenarnya Iya. jangan salah memahami. Pada Iya, Orde iya. Baru juga Polri bukan di bawah TNI. Iya, iya. Tidak. Iya, iya. Cuma waktu itu kan struktur di kabinetnya Pak Soeharto. Iya, iya. Itu kan ada namanya Menhankam Pangap. Menhankam Pangap. Iya, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Maka Iya, itu iya. masuk keamanannya. Iya, iya. Ya, Oh, sehingga gitu. Iya. pada waktu itu ada 4 matra. Iya. Darat,
laut, udara, dan kepolisian. Tapi bukan berarti kepolisian di bawah TNI. Begitu, Pak, ya? Hanya memang Menhankam Pangap ya namanya Panglima ABRI ya. Iya. Tapi kalau dikatakan Polri itu dalam satu kesatuan dengan ABRI pada masa itu, iya. Iya, Ya, jadi kalau kita juga itu ini Iya. pas ada masuk dia titik ininya. Iya, Pak, ya. Menhankam, keamanan. Menhankam ya, Pak. Ya. Iya. Jadi dia di bawah Menhankam. Sekarang ada politik dan keamanan. Politik Ya, dan memang keamanan, pasnya Pak. Polri di bawah Menko Politik dan Keamanan. Menko Polhukam, Kan Pak, ya? kalau Menko ini kan di atas segrade di atas menteri ini. Iya. Ah. Koordinator, Menteri Koordinator. Ya, di bawah grade. Jadi Kapolri ya di bawah Menko Politik dan Keamanan itu yang Iya, tepat iya, karena iya, tugas polisi itu keamanan. Ini pendapat saya. Iya, pendapat Pak. Dan dengan kondisi itu, kalau kita melihat kan saat ini seakan-akan kan Kasat, Kasau ini seakan-akan nggak setara dengan Kapolri. Iya, Kalau iya. saya melihat itu, Iya, ya, iya. Kapolri ini setara dengan Pangap. Sorry, maaf, saya ulangi. Iya. Kapolri setara dengan Panglima TNI. Iya. Kalau kalau kita lihat kondisi saat ini sepertinya seperti itu ya. Iya, Kalau iya. saya Sepertinya, tidak Pak, ya. salah memandang, harusnya kan Kapolri, Kasat, Kasau ini setara. Iya. Jadi Panglima TNI itu setara dengan Menko dia. Iya. Harusnya begitu. Pas, betul. Baru pas dia. Pas dia, Jadi Pak. kalau Menhan itu kan selama ini kan ya katakanlah mengurusi Iya. kesejahteraan TNI gitu Iya. ya. Nah, jadi saya kira lebih pas ke situ. Kalau dia di bawah Menteri Dalam Negeri, ya saya secara Iya. pribadi tidak sependapat. Iya. Jadi memang saat ini Kapolri itu seolah-olah sejajar dengan Panglima, Pak ya. Ya kalau kita lihat, makanya kalau kita lihat ada baliho di mana-mana Panglima dengan Kapolri Iya. di atas. Iya. Tiga matra ini yang Iya. kepala staf ini di bawah mereka. Yang harusnya kalau saya berpendapat Iya. Kasau dan Iya. Kasat, Kasal dan Kasau Iya. di bawah Panglima TNI, ya kan? Iya. Jadi Panglima TNI sejajar dengan Menko, Iya. Menko Politik dan Keamanan lah maunya yang membawahi Iya, Kapolri. iya. Dengan kondisi itu saya yakin, Iya. ya, tugas polisi ini akan semakin presisi lah. Presisi ya, Pak ya. Iya. Saya kira itu Pak pendapat saya. presisi, Ya ya. kalau masalah usulan PDIP itu ya boleh-boleh aja. Tapi saya kalau pribadi sependapat dengan 7 fraksi yang lainnya. Iya, Tidak iya. setuju, tidak sependapat bahwa Iya. Kapolri ataupun Polri itu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir itu aja Pak. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Pala. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pendapatnya. Ya.